Jangan sampai Pertamina itu keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya gitu. Nah, makanya jadi pertanyaan publik juga kan, cukup berani nih jaksa sekarang menyikat anaknya Riza Khalid yang selama ini cenderung lolos-lolos saja gitu. Jadi pesannya akan digas terus nih kasus gitu. Tapi ini bensin, ya kan? Ya. Ini bahan bakar yang kita tiap hari nih beli kan, kita tiap hari nih memakainya dan seterusnya. Nah, ketika populisme hukum dipakai untuk menangani perkara yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, itu sungguh berbahaya. Nah, setelah ini kejaksaan akan membidik siapa ya? Setelahnya apalah kira-kira? Ada pertanyaan di publik lah ya, kok yang baru Dirut Patraniaga yang Riva yang kena ya, padahal yang sebelumnya di periode yang sama kok belum disentuh gitu ya. Kita menemukan dengar isu gitu. Ini ada semacam pergantian pemain nih gitu. Dia masuk lewat keluarga Cendana ke Pertamina ini untuk berjualan minyak lah, kira-kira kayak gitu. Nah, keluarga Cendana ini tumbang, tapi dia agak tumbang. Memang kita telisik di dokumen itu memang rapi gitu, tidak ada nama Riza di dokumen. Tapi perusahaan-perusahaan yang terlibat yang sedang disidik kejaksaan itu semua carry gitu, yang dari beneficial owner sampai yang di jajaran direksi gitu, itu carry. Nah, carry lah yang kemudian diduga bersekongkol ya dengan petinggi Pertamina, anak perusahaan Pertamina, mengkondisikan agar dan Riza Khalid tentunya itu meminta saham 11% dengan mencatut nama Jokowi dan Yusuf Kala waktu itu ya. Terus ditanyalah sama Sudirman Said, ditanyalah Ma'ruf oleh Sudirman Said, apakah Bapak punya rekamannya? Ada. Tapi apakah ada kaitan antara peristiwa hari ini dan apa yang terjadi peristiwa politik baru-baru ini gitu, terutama terkait dengan pemilu 2024 ya? Karena dia punya sejarah panjang dengan Prabowo, Kang Pep. Jadi Riza ini dalam Pilpres 2024 ini tidak bisa masuk ke Prabowo karena ada residu di Pilpres 2014. Jadi sangat mungkin ya didukung oleh jejaring politiknya gitu kan. Nah, penelusuran lu seberapa luas dan dalam jangkauan dan jejaring politik Riza Khalid itu dalam politik kita. Orang PAN ini sempat ditelepon oleh Hatta Rajasa. Nah, ini ada hubungan menarik juga nih antara Hatta Rajasa dengan Riza Khalid. Karena Pertalite dioplos jadi Pertamax. hebat. Korupsinya bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak mesin. Ya Allah, gue ngebayangin nanti para pelaku di neraka pas disiksa malaikat bilang dimulai dari nol ya. Dari sekian banyak korupsi, baru ini nih gue langsung merasa jadi korbannya. Udah bela-belain nggak beli bensin eceran, takut dioplos, malah dioplos di pusatnya. Pantesan gue kalau beli bensin di Depok 10.000 nggak nyampe Bandung. Padahal sama-sama jauh barat loh. Pantesan motor gue tiap hari selimutan mulu tuh. Kecewa dibohongin. Aduh, emang bener-bener gelap nih Indonesia. Udah dimonopoli, dikorupsi. Udah cabut tuh hak monopoli Pertamina. Tapi gue yakin sih, rakyat Indonesia tuh banyak yang masuk surga lewat jalur zalim pemerintah. Makanya cocok banget Indonesia dibilang negara berkembang. Berkembang biak malingnya. Ini kalau sampai RUU perampasan aset belum disahin juga mah, udah mendingan negara dikelola sama Jepang atau Cina aja lah. Kira-kira pelaku hukuman mati nggak ya? Nggak mungkin sih. Ayo tebak, penjara berapa tahun ayo? Pak Jaksa Agung siap-siap naik banding Pak.
Ya jadi begitulah gambaran nanti kasus Danantara. Enggak mungkin Danantara mah bagus bersih semuanya. Kabura. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Tapi kalau untuk skema blending di BBM itu memang sebenarnya dibolehkan ya? Boleh sebenarnya selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pak, kata Dirjen Migas. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Wallahul akbar. Wallahul akbar. Takbir. Takbir. Lak labbaik. اشتقنا إلى بنا وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, father like son, like son like father. Jadi saudara sekalian, Kejaksaan Agung baru mengungkapkan korupsi sebesar, enak sekali nih orang korupsi ya, 193 triliun dan modusnya kacau ya. Ini coba kita bacakan beberapa berita highlight. Korupsi Pertamina, Patraniaga beli Pertalite dioplos jadi Pertamax. Bayangkan, Pertamina buka suara soal kasus hukum melibatkan dirut anak usaha. Kemudian RON 90 disulap jadi 92. Korupsi minyak mentah Pertamina rugikan 193,7 triliun. Oh, ada 7 triliunnya ya. 100, jadi dikasih 7 di judulnya ya, 193,7 triliun. Jangan salah, 7 triliun itu 700 miliar bukan sedikit ya. Kemudian apalagi nih, jadi broker minyak mentah anak Reza Khalid tersangka kasus Pertamina. Kejagung, kerugian negara kasus korupsi minyak mentah 193,7 triliun. Pantas saja negara ini parah ya. Rugikan negara 193 triliun, kasus Pertamina jadi skandal korupsi terbesar kedua setelah kasus PT Timah. Oke, coba kita lihat ya. Tadi kita sudah lihat videonya. Coba kita lihat ini anak Riza Khalid ini broker, karena dia
yang mendapatkan keuntungan ya. Oke. Jadi broker minyak mentah anak Riza Khalid tersangka kasus Pertamina. Jadi Riza Khalid ini pernah sangat viral sobat era sekalian ketika dalam kasus Papa minta saham diperdengarkan di DPR. Disebut-sebut ada nama Setia Novanto, ada Riza Khalid, bahkan Luhut Binsar juga disebut-sebut namanya. Tapi yang paling jelas terlibat itu Setia Novanto dan Riza Khalid ini. Bahkan beli bercandanya bukan kelas sendal jepit kayak kita, bercandanya sudah beli yang namanya jet pribadi. Bukan lagi sekadar mobil ya. Oke, coba kita bacakan. Like father like son. Gila ya ini. Ini anak ini mungkin paling baru berapa tahun sih, bayangkan. Aduh, Allahu Akbar ya. Jakarta, CNN Indonesia. Anak dari saudagar minyak Muhammad Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza MKAR, menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKS tahun 2018-2023. Jadi walaupun saya lawyer dan memang jarang, hampir tidak pernah bersidang di pengadilan biasa ya, nggak mau saya membela koruptor ini dibayar berapapun ya, pernah mau dijadikan ahli nggak mau juga. Saya hanya mendukung dua tersangka korupsi itu karena saya yakin beliau orang lurus. Pertama Denny Indrayana ketika dikriminalisasi dalam kasus payment gateway, dan for the time being kalau Denny Indrayana saya yakin lah 99% dia tidak korupsi. Dan Tom Lembong ya, karena payment gateway itu zong sebenarnya ya, nggak jelas itu korupsinya di mana. Kemudian Tom Lembong, nah kalau Tom Lembong kepercayaan saya tentu tidak bisa dikatakan 99%, ya minimal 75% lah saya percaya Tom Lembong ya. Oke, berdasarkan hasil penyelidikan Kejagung, MKAR ya adalah beneficial owner ya, jadi adalah pemilik yang mendapatkan keuntungan PT Navigator Katulistiwa dan menjadi broker pemenang tender pengadaan impor minyak mentah. Bersama dua tersangka lain dari pihak swasta, MKAR diduga menyepakati harga tinggi dengan sebelum tender dilaksanakan. MKAR sudah ditahan tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Rumah Tahanan Negara Rutan Salemba. Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik menetapkan 7 orang tersangka, yaitu MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar di kantornya Jakarta Selatan Selasa. Sementara ke-6 tersangka lainnya ialah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Fernandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin. Kapan-kapan saya undang lah ya lawyernya mereka, tapi saya ingin tahu perspektif mereka tuh apa ya gitu. Apakah korupsi terjadi atau enggak ya. Oke. Kemudian Vice President Feedstock Management pada PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan, dan Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara. Ini orang tua kasih nama Ramadan ya, Khalid. Khalid itu kan Khalid bin Walid ya. Apa mikir nggak dia anaknya tiba-tiba koruptor gitu ya? Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menemukan para tersangka telah melakukan permufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pemufakatan tersebut diwujudkan dengan tindakan actus reus, pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan DMOT / broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi spot yang tidak memenuhi persyaratan. Nggak habis pikir orang nih, hobi sekali korupsi ya, duit itu segalanya jangan-jangan. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan melakukan pembelian pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.
Kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, ada markup kontrak shipping pengiriman yang dilakukan oleh YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAir mendapatkan keuntungan dari transaksi, ungkap Abdul Qohar. Luar biasa ya. Penyidikan kasus ini sudah dimulai sejak tahun lalu, di mana surat perintah penyidikan Sprindik Pertamina dikeluarkan pada 24 Oktober 2024. Tim penyidik telah memeriksa sebanyak 96 orang saksi serta melakukan penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik BBE. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun, ungkap Abdul Qohar. Rinciannya terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT broker sekitar 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui DMUT broker sekitar 9 triliun, kemudian kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar 21 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Umum ya itu ya. Ya, saudara sekalian, lagi-lagi korupsi luar biasa ya. Jadi kalau yang belum tahu Riza Khalid ini, dia orang dekat dulu ya. Orang dekat ketika zaman SBY. Wah, dia orang dekatnya pada waktu itu Menteri Sekretaris Negara. Ya, saya tidak sebutkan nama lah. Dari Palembang ya. Dan terkenal sebagai cukong-cukong lah ya. Untuk pemilu, untuk apa ya, jangan, dan kayaknya bermimikri setelah menghilang dalam tanda kutip, dia bermimikri. Jadi saudara sekalian, begitu. Tapi kenapa Kejaksaan Agung yang mengungkapkannya? KPK kok jadi macan ompong ya? KPK hanya mengungkapkan kasus ecek-ecek, yaitu Hasto Kristianto, yang tidak jelas kerugian negaranya seperti apa. Masa jadi benchmark KPK kasus Hasto Kristianto? Harusnya kasus yang begini-begini nih. Ambil dilipatan kekuasaan, yaitu namanya political corruption ya. Jadi kita harus tahu siapa yang mendapatkan manfaat dari ini semua. Begitu saudara sekalian ya. Oke. Jadi sekali lagi saya selalu mendukung upaya institusi untuk mengungkap kasus korupsi. Tapi jangan sampai tiba-tiba korupsi diungkap begitu sudah mau ujungnya bengkok. Itu terjadi dengan kasus Zaruf Rikar. Wah, hebat Kejaksaan Agung mengungkapkan 920 triliun, 920 miliar. Kemudian uang suap yang terkumpul mungkin 51 kilogram emas. Ternyata ada bisik-bisik tetangga bukan 920 miliar, kata Maki 1,6 miliar, 1,6 triliun itu. Kata teman saya dari partai politik, oh enggak 2 triliun itu. Kan kacau. Dan di dalam surat dakwaan terhadap Zaruf Rikar nggak disebutkan asal uangnya dari mana. Kacau kan. Ya, saya ketawa-ketawa begini, marah sebenarnya dalam hati saya ya. Prabowo jangan omon-omon saja memberantas korupsi. Harus tegas, jelas ya. Kasih sanksi pada mereka yang tidak mau menegakkan hukum dan keadilan ya. Coba kita bacakan ya. Perampok dan pengkhianat bangsa semakin merajalela. Kemudian bukannya bapaknya ini terlibat di papa minta saham. Ya iyalah. Adili Jokowi, revolusi itulah jalan keluar biar para koruptor ada takut untuk korupsi ya. Kapan ya Indonesia hilang? Oh jangan begitu dong. DPR-nya melempem, gak berani ngesahin undang-undang hukuman mati, jadi pada gak takut korupsi. Sebenarnya bukan soal ada hukuman mati atau tidak, yaitu kejelasan penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukumnya tidak jelas ya susah kita ya. Jadi harus ada yang saya naruh botol ya, padahal saya tidak dapat iklan. Jadi kemudian
Jadi kepastian penegakan hukum itulah yang paling penting ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau kata Pak Prabowo 2030 kakak anak Riza Khalid tangkap adili Jokowi, kroni-kroni masalah selesai. Bang Erha, apa kabar dari Pak Gatot Nurmantio? Kok sepertinya tidak ada berita dari beliau lagi? Ya nanti kita hubungin Pak Gatot lah ya. Cepatlah terang Indonesiaku gelap. Hampir 200 triliun kerugian negara tapi menanti vonis cuma 5 tahun. Yang penting uang dikembalikan. Padahal di luar negeri kalau ada korupsi pasti padanannya dengan kegiatan TPPU lainnya seperti pencucian uang. Ya inilah yang namanya perampasan aset itu. Miskinkan koruptor itu ya kan. Bisa diulang video dari almarhum Faisal Basri yang mengatakan Reza Khalid dalang dari Petral. Ya nantilah ya. Kemudian bayar 193,7 triliun ya, ngalir bayar kemana. Hampir 200 T kerugian negara tapi nanti skeptis banget sudah Teguh Santoso ya. Selamat datang di zaman Mulkan Jabarian ya. Saya pernah dengarnya tapi saya lupa apa artinya ya. KPK ngintip terong. Ini kakap gampang teman triliun ya. Teman itu maksudnya gampang betul ya. Nggak ada efek jerahnya koruptor dimanja dan diternak, di-backingin. Kemudian Ramadan gelap. Beli Pertamax tahu-taunya dikasih Pertalite ya. Dan korbannya kita semua tuh loh. Kalau kita bicara tentang misalnya itu beredar di Indonesia parah banget kita. Kita bayar Pertamax ternyata Pertalite oplosan ya, parah juga. Sahkan undang-undang perampasan aset di DPR ya. Kemudian KPK perlu import Kim Jong Un. Jadi gimana masa kasus korupnya terulang terus? Mana kebijakannya? Tenang aja, koruptor di rezim sekarang aman, bisa menjabat lagi. Makanya saya nggak kerasan di Indonesia, mending di Hong Kong babu. Masa sih Renata Dahlia, yakin Anda? Namanya saja tidak menunjukkan rasanya. Lawan aja dulu. Fase keempat menuju ke fase 5 akhir zaman. Siap-siap Danantara sama nasibnya seperti dana-dana yang disunat di Indonesia lainnya. Bang RH yang kasus negara ini dibiarkan dirampok dan bangkrut. DPR tidak mau sahkan undang-undang perampasan aset ya. Sebenarnya bosen saya dengar koruptor selalu aja masih ada, kapan musnahnya ya belatung negara ini. 99,9 pejabat korupsi, iyalah, mulai dari soft corruption sampai hard corruption. Karena ya tadi mereka nggak ini ya, tidak kapok ya tadi. Kalau Anda korupsinya tuh jangan tanggung segede-gedenya. Nanti kalau Anda di penjara, maka Anda bisa mengendalikan sipir, ya, bisa mengendalikan penjara dan lain sebagainya, kan kacau. Karena itu orang berpikir kalau mau korupsi jangan tanggung sebanyak-banyaknya, biar nanti kita bisa bayar. Biar bisa bayar ya. Bayar sana bayar sini. Nah ini yang sebenarnya ya, yang sering disanggah oleh petinggi penegak hukum seolah-olah wah ini oknum dan lain sebagainya. Kalau oknumnya banyak ya semarkas namanya. Oke saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak umroh ya, call me atau WA saya hari ini. Nanti saya akan kasih diskon 5 juta untuk bintang 5 dan diskon 3 juta untuk bintang 3. Saya baru dapat permissionnya hari ini, tapi besok nggak tahu ya, karena cepat-cepatan juga. Alhamdulillah. Kalau untuk kelas bintang 5 itu kan ada 2 bus nanti ya. Jadi 2 bus 80 orang lah. Kemudian kalau bintang 3 1 bus saja 40 orang. Nah itu bintang 3 malah belum banyak yang terisi, bintang 5 udah banyak yang terisi ya. Tinggal 13 seat. Mudah-mudahan ya bisa umroh bareng saya ya. Saya senang ya, besok-besok saya akan terus ngajak umroh seperti ini ya. Mudah-mudahan pahalanya besar ya. Pahala saya cukuplah ikut umrohnya. Okay. Ya saudara sekalian itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya, call me atau WA saya kalau berminat umroh dan saya kasih diskon ya. Dan ini umroh udah pasti ya, jangan khawatir karena udah pasti tempatnya, sudah pasti seatnya,
sudah pasti paspor, sudah pasti visanya, sudah pasti penerbangannya, sudah pasti hotelnya. Jadi jangan khawatir, sudah pasti mutawifnya, ada 5 pasti ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.